Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan pembacaan kitab Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah karya Syekh Anis Tahir Al-Anusi hafizahullah taala. Ad-dhabitu sabi'u fahmu sunnati kama fahimaha sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketujuh, memahami as-sunnah sebagaimana pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Anis Tahir Al-Anusi mengatakan, hadza dhabitu yu'addu min ahammid dhawabiti. Kaidah ini termasuk dari kaidah-kaidah yang paling penting. Wa dzalika liyakuna tamassukul muslimi bisunnati tamassukan salafiyan saliman minaz ziyadati wan nuqsani. Hal itu karena atau agar seorang muslim berpegang teguh kepada sunnah dengan pegangan yang salafi, pegangan yang sesuai dengan praktek para salaf, yaitu tiga generasi pertama umat Islam, generasi para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saliman minaz ziyadati, yang selamat dari penambahan-penambahan, wan nuqsani, dan dari pengurangan-pengurangan. Fa'awla ma syurihat bil ahaditsu an-nabawiyyatu hiya al-ahaditsu an-nabawiyyatu nafsuha. Maka yang paling pertama yang digunakan untuk mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis nabawi adalah hadis-hadis nabawi itu sendiri. Maksudnya dalam kita menjelaskan sebuah hadis, maka penjelasannya kita cari dulu dalam hadis yang lain. Thumma al-atharu as-salafiyyatu an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian athar salafiyah atau riwayat-riwayat dari para salaf. Anis sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasahabatu radhiyallahu anhum qad syahidu at-tanzila. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, telah menyaksikan tanzil, turunnya wahyu. Wa nazala al-wahyu baina dhuhranihim falau hasala fahmun khati'un li ahadihim li sunnati la nazala Jibrilu alaihi salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusahhihu wa yusawwibu. Dan wahyu turun baina dhuhranihim, di antara punggung mereka, maksudnya di tengah-tengah mereka. Kalau hasala fahmun khati'un, alaikan muncul pemahaman yang salah terhadap wahyu, li ahadihim, pada salah seorang di antara mereka, li sunnati, terhadap as-sunnah, maka Jibril alaihissalam akan turun, sungguh-sungguh akan turun kepada Rasulullah SAW untuk yusahihu, untuk membenarkannya dan memperbaikinya. Walidzalika addal muhadditsuna qaula sahabi kunna nara kadza ala ahdi Rasulullah SAW min qabili ma lahu hukmur raf'i. Oleh karena itu, para ulama ahli hadis, muhadditsun, menganggap perkataan para sahabat yang semisal ini, yaitu kunna nara kadza ala ahdi Rasulullah SAW, semisal ini, dulu kami memandang bahwasanya demikian dan demikian di masa Nabi SAW,
min qabili ma lahu hukmur raf'i. Termasuk dari jenis riwayat yang memiliki hukum rafa', hukum marfu'. Qala al-Hafidh al-Iraqi rahimahullahu taala, al-Hafidh al-Iraqi rahimahullahu taala berkata, wa qauluhum kunna nara in kana ma'a asrin nabiyyi min qabili ma rufi'a wa qila la walakin yash'ur bi sihhatil asli lahu kayudhkaru. Perkataan mereka para sahabat, kunna nara, dulu kami memandang demikian dan demikian, jika itu berada di masa Nabi, min qabili ma rufi'a, maka termasuk jenis riwayat yang rufi'a, yang marfu'. Dan waqilala, sebagian ulama mengatakan tidak demikian, namun mereka yash'ur, menganggap sahihnya al-asl, landasan riwayat tersebut, ka yudhkaru, sebagaimana perkataan yudhkaru, disebutkan. Fa idza tanaza'a an-nasu fi fahmi haditsin fa inna awla al-fuhumi bitaqdimi fuhumu sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tanaza'a, saling berselisih manusia dalam memahami sebuah hadis atau dalam memahami hadis, maka pemahaman yang paling aula, yang paling pertama, paling dahulu, paling diutamakan, bitakdim, untuk didahulukan, fuhumus sahabati Rasulullah SAW, pemahaman-pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Mithalu dzalika hadithu istiqbalil qiblati au istidbariha bi baulin au ghaitin. Contohnya dari hal itu, hadis tentang menghadap kiblat atau membelakanginya ketika sedang buang air kecil atau buang air besar. Dzukirat ra'yan fil jam'i baina ma zahiruhu at-ta'arudu wa mimma yad'uhum wa mimma yud'imu hadha. Wa mimma yud'imu hadha ar-ra'ya atharun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan oleh para ulama pendapat dalam mengkompromikan madhahiru at-ta'arudu, riwayat-riwayat yang secara lahirnya seperti menunjukkan adanya ta'arud, adanya pertentangan. Wa mimma yud'imu hadha, dan di antara yang yud'imu hadha bisa yufidu, bisa menjadikan solusi dalam masalah ini, atau dalam pendapat ini, atharun an Ibni Umar, sebuah asar atau riwayat dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, innama nuhiya an dzalika fil qada'i fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yastariku fala ba'sa. Sungguhnya hal itu, kata beliau, kata Ibnu Umar, sungguhnya hal itu dilarang fil qada', di lapangan atau di tempat terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un, jika antara engkau dan antara kiblat ada sesuatu, yasturuka, yang menutupimu, fala ba'sa,
Maka Ibnu Umar memahami bahwasanya larangan buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya itu jika dilakukan di luar bangunan. Namun jika dilakukan di dalam bangunan yang tertutup maka tidak mengapa. Wa taraja'a lil wuqu'i ala ma'ani al-ahadithi an-nabawiyyati fahman salafiyan al-kutubu alladhi yukthiru fahman yukthiru fiha mu'allafuha min iradil athari salafiyyati ani sahabati radhiyallahu anhum. Dan hendaknya kita merujuk lil wuquf alal ma'ani untuk mencari makna-makna hadis Nabawi dengan pemahaman yang salafi, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para salaf, ya, kepada kitab-kitab yang yukthiru fiha atau yakthuru fiha, yang di dalamnya banyak muallifuha, yang ditulis oleh penulisnya, diletakkan atau dikeluarkan oleh penulisnya, min iradil athari, yang meriwayatkan asar-asar salafiyah dari para salaf, anis sahabati, dari para sahabat radhiyallahu anhum, wa anit tabi'ina, dan dari para tabi'in rahimahumullahu asna'a riwayatil hadithi al-ma'rufati, ketika mereka meriwayatkan hadis-hadis yang marfu. Jadi ada beberapa kitab yang kitab-kitab hadis yang ketika meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW juga disertakan asar-asar atau riwayat-riwayat dari para sahabat yang masih satu bab dan satu ruang lingkup pembahasan yang sama, dalam rangka untuk menjadi penjelas dan pensyarah dari hadis-hadis Nabi SAW yang marfu tersebut. Min mithli kitabi, semisal kitab Musannaf Abdul Razak wa Musannaf Ibni Abi Syaibah, kitab Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, wa Sunan Sa'id bin Mansur, dan Sunan Sa'id bin Mansur, wa Sunani Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, wa Sunanil Kubra wa Sughra lil Baihaqi, dan Sunan Kubra wa Sughra lil Baihaqi. Ya, demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.